Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira dalam channel Bara Yudhistira. Oke, hari ini kita akan membahas kembali tentang mungkin suatu hal yang sepele tapi penting, sehingga ini sangat perlu kita perhatikan. Oke, hal sepele yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana cara aman dalam minum minuman cup. Jadi kalau kita berbicara minuman cup, ini saya kira sebenarnya ada potensi bahaya ketika kita mengkonsumsi atau meminumnya dengan cara yang kurang tepat ataupun salah. Oke, kalau kita berbicara minuman cup, entah air mineral ataupun minuman yang lain yang bentuknya cup, sebenarnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah botolnya itu sendiri dan sedotan. Karena biasanya ketika kita membeli minuman cup ini sudah dilengkapi dengan sedotannya. Nah, masalahnya adalah sering kita lupa atau sering kita tidak memperhatikan dari sedotan yang akan kita gunakan ataupun dari cupnya itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah sedotannya, karena ini merupakan alat untuk kita minum. Artinya harus dijaga kebersihannya, karena kalau kita lihat sebenarnya standarnya sedotan dari minuman cup itu adalah dilengkapi dengan plastik pembungkusnya. Tetapi coba lihat, kalau kita sedang misalnya ada kegiatan ataupun ada resepsi pernikahan ataupun yang lainnya, terkadang sedotan yang disajikan itu sudah dalam keadaan telanjang. Seperti ini misalnya, sudah dalam keadaan telanjang. Ataupun kalaupun tidak telanjang, bisa jadi ada sobek di bagian plastik pembungkusnya. Nah, hal ini sebenarnya berbahaya karena apa? Kita tidak tahu sedotan ini habis atau telah dipegang oleh siapa saja, apakah tangannya bersih atau tidak. Nah, padahal kalau kita minum, otomatis bagian yang akan kita gunakan untuk menyedot ini masuk ke dalam minuman yang akan kita konsumsi. Ataupun kalau toh di bagian atas, otomatis akan kita sedot ataupun akan menempel dalam mulut kita. Nah, artinya semua bagian dalam sedotan ini seharusnya tertutup rapat dan tertutup rapi, sehingga tadi meminimalkan adanya kontak dengan tangan orang lain ataupun tangan yang kotor. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi sebaiknya ketika kita menyajikan minuman cup, dalam memisahkan sedotannya ini harus dilakukan secara hati-hati agar plastik pembungkus sedotannya ini masih membungkus secara sempurna dan secara rapat dan menyeluruh. Itu yang harus diperhatikan pertama terkait dengan sedotan. Oke, yang kedua adalah dari cup itu sendiri. Yang harus kita perhatikan adalah permukaannya. Jadi jangan salah, permukaan ini bisa jadi kotor. Karena kalau kita lihat, coba beberapa acara, entah itu pernikahan atau acara apapun, biasanya cup ini akan ditumpuk, atau bahkan kalau ada yang sembarangan, numpuknya tanpa ada alas langsung di meja. Nah, itu kemungkinan adalah atau menyebabkan permukaan cup ini menjadi kotor. Nah, artinya sebelum kita mengkonsumsi, sebaiknya memang kita lap dulu permukaan ini, karena nanti otomatis ketika si sedotan ini masuk ke dalam ataupun menusuk ke dalam cup, ada bagian plastik dari permukaan cup ini yang biasanya masuk ke dalam. Nah, itu kalau kita tidak perhatikan, itu akan bisa jadi menyebabkan masalah, bisa jadi menyebabkan bahaya atau masalah kesehatan lainnya. Jadi sebaiknya harus kita lap dulu sehingga menjadi bersih. Biasanya minimal menggunakan tisu basah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, biasanya ada beberapa orang yang lebih suka mengkonsumsi ataupun meminum minuman cup ini tidak menggunakan sedotan, atau biasanya langsung dibuka kemudian langsung
minum. Nah, ini juga tetap harus kita perhatikan. Jadi meskipun ininya misalnya tadi tidak diperhatikan karena toh nggak kena sedotan dan nggak kena mulut, tetapi yang harus kita perhatikan justru malah di bagian pinggirnya ini yang akan kena ke dalam mulut kita. Jadi tetap ini harus dibersihkan atau dilap tadi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang harus saya tekankan adalah jangan kita dalam mengkonsumsi minuman cup ini menggunakan benda lain ataupun sembarangan benda untuk melubanginya. Biasanya ada beberapa orang yang saya lihat menggunakan misalnya kunci di sini untuk melubangi si minuman cup ini. Nah, padahal kita tidak tahu kunci ini dari mana saja. Bisa jadi ini kotor sekali, benda yang sangat kotor karena kemana saja, tangan siapa saja. Nah, ini sebaiknya dihindari. Jadi meskipun sepele, saya kira itu sangat penting karena apalagi di musim corona pada saat ini, jadi kita menghindari adanya kontaminasi misalnya dari bakteri-bakteri ataupun kuman yang menyebabkan penyakit atau patogen ke dalam minuman kita. Jadi harapannya seperti itu. Nah, itu memang sepele tapi perlu kita perhatikan lebih lanjut, terutama mungkin bagi sistem imunnya yang sedang drop atau turun, atau bahkan untuk anak-anak, karena kita tentunya harus lebih aware kepada misalnya keluarga kita yang potensi imunnya sedang turun atau sedang rendah. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi intinya ada 4 tadi. Yang pertama adalah perhatikan bungkus sedotannya, jangan sampai bolong. Kemudian yang kedua adalah bersihkan permukaan cup ketika kita akan meminum. Yang ketiga adalah bersihkan juga pinggirannya jika kita akan mengkonsumsinya dengan cara ditenggak atau diminum langsung. Dan yang keempat adalah jangan menggunakan benda sembarangan untuk melubangi dari minuman ataupun minuman cup ini. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi harapannya kedepannya kita sudah mempraktekkan cara meminum minuman cup yang aman dan yang sehat juga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel saya dengan cara mengklik tombol di bawah ini. Terima kasih.